Oke, selamat pagi semua anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat atas lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, yaitu tentang pribadi peserta didik dan lingkungannya. Ya. Oke. Nah, apa-apa saja yang kita pelajari sebentar. Pada pembelajaran 1 ini kita masuk pada bagian A, yaitu tentang orang tuaku. Ya, berulang lagi, kita masuk bagian A, yaitu tentang orang tuaku. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita siapkan hati kita dulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami ayah dan ibu yang merawat kami dengan hal kasih sayang. Ajarilah kami Tuhan untuk menyayangi ayah dan ibu dengan rajin berbuat baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi dulu ya. Oke, kita akan bernyanyi. Yang tahu lagunya silakan ikutin ya.
Oke, baik anak-anak, kita sudah bergembira bersama, bernyanyi bersama tentang ayah dan bunda. Ya, itu yang dilakukan ayah dan bunda hingga sampai kita besar begini, ya. Nah, anak-anakku sekalian, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan orang tua kita untuk kita? Ini yang perlu kita tahu ya. Karena sudah banyak hal yang dilakukan orang tua kita untuk pertumbuhan, untuk perkembangan hidup kita. Nah, yang pertama adalah ayah dan ibu bekerja mencari nafkah untuk anak-anaknya. Ya, tiap hari bapak, mama bekerja untuk mencari uang ya demi kehidupan anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya bisa bertumbuh, berkembang, ganteng-ganteng, cantik-cantik seperti saat ini. Ya, itu yang pertama yang sudah dilakukan orang tua kepada kita. Ya, adakah di antara anak-anakku yang orang tuanya tidak bekerja? Nah, tidak ada kan? Berarti semuanya bekerja. Jadi mereka bekerja untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Ya, tidak tahu malam, siang, pagi, bahkan tengah malam pun masih orang tua bekerja untuk memenuhi hidup anak-anaknya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu ayah dan ibu mendidik anak-anaknya agar menjadi baik dan benar. Ya, jadi kita semua dididik oleh ayah dan ibu untuk bekerja, untuk belajar yang baik supaya menjadi anak-anak hebat nantinya. Ya, tiap hari didampingi papa, mama, walaupun sudah lelah bekerja, mereka selalu tetap meluangkan waktu untuk mendidik kita supaya kita menjadi anak yang baik nantinya. Ya, yang ketiga yaitu ayah dan ibu berbuat baik karena sayang pada anak-anaknya. Ya, jadi papa, mama kerja untuk kita karena mereka sayang dengan kita. Kalau tidak sayang, mungkin kita sudah di bawah kolong jembatan sekarang. Ya, jadi anak-anakmu menjadi anak-anak terlantar, anak-anak yang tidak memiliki ayah dan ibu, tidak memiliki perhatian orang tua, tidak disayang. Ya, jadi harapan Pak Guru, anak-anak menyadari itu dan selalu berbuat baik kepada orang tua dan mendoakan orang tua supaya tetap sehat walafiat. Ya, oke, itu yang ketiga. Yang keempat, apa saja sih yang masih dilakukan orang tua untukku? Ya, yang keempat, orang tuaku juga selalu berdoa kepada Tuhan supaya anak-anaknya selalu berbuat baik, selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu didoakan. Kita selalu didoakan, ya, supaya ayah kita, ibu kita, ya, selalu berdoa untuk kita supaya kemuliaan Tuhan, di mana setiap kegiatan kita pasti orang tua selalu berdoa untuk kita supaya anak-anaknya tetap terberkati. Ya, oke, itu yang kelima, ya. Ini yang perlu kita syukuri juga, di mana ayah dan ibu adalah karunia Tuhan untuk anak-anaknya. Ya, sehingga karena ayah dan ibu itu adalah karunia Tuhan, ya, maka ayah dan ibu adalah gambaran Tuhan untuk kita, ya. Sehingga kalau kita menghargai Tuhan, maka kita juga akan menghargai orang tua kita. Siapapun orang tua kita, kita harus hargai. Apapun pekerjaannya, kita harus menghargai. Ya. Yang selanjutnya adalah kalau tadi hal-hal yang dilakukan oleh orang tua untuk kita semua, maka kita juga harus melakukan hal-hal tertentu untuk orang tua kita. Apa-apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai anak untuk orang tua kita? Nah, contoh pada gambar. Siapa di antara anak-anakku yang sering melakukan hal yang seperti pada gambar tersebut? Oke, baik. Selalu memberikan salam kepada orang tua, baik itu ketika keluar rumah, baik itu ketika mau pergi ke sekolah, baik itu ketika mau pergi bermain, baik itu ketika baru pergi bermain dan pulang bermain, pasti memberikan salam. Ya. Nah, di sini yang pertama adalah menghormati ayah dan ibu harus dengan sikap dan perbuatan yang
nyata. Tahu maksudnya anak-anak ya? Jadi kita tidak berpura-pura ya. Misalkan kalau ditanya, Lius gimana kemarin caranya memberikan salam begini Pak Guru? Tetapi tidak dilakukan dengan seperti apa yang diomongkan. Itu artinya berbohong ya. Artinya tidak nyata omongannya. Jadi semua itu cuma omongan saja ya. Yang kedua, Allah mencintai anak-anak yang hormat dan taat pada ayah dan ibunya ya. Jadi Allah Tuhan kita ya akan sangat sayang dengan anak-anak yang hormat dan taat kepada orang tuanya ya. Yang ketiga, menghormati ayah dan ibu berarti mematuhi perintah Tuhan. Kita sebagai anak, sebagai anak laki kayak anak perempuan, kita harus menghormati ayah dan ibu kita ya. Karena ya ini bagian dari perintah Tuhan untuk kita ya. Oke. Yang keempat, karena itu sayangilah ayah dan ibu, hormatilah mereka setiap saat, dimanapun kita harus menghormati mereka ya. Mau keadaan orang tua kita udah tua kek, mau apa, karena ada juga beberapa anak-anak jijik dengan orang tua saya kayak si maling kundang itu. Pernah dengar ceritanya anak-anakku? Nah, itu adalah contoh sikap-sikap yang tidak baik ketika tidak menghormati orang tua ya. Baik, yang berikutnya adalah rasa hormat pada ayah dan ibu adalah tanda bukti anak pada orang tua ya. Jadi ketika kita menghormati orang tua kita, itu berarti itu bukti kita. Jangan kita selalu berpura-pura di depan orang tua kita ya. Oke. Yang keenam adalah Tuhan Allah gembira dan memberkati setiap anak yang hormat pada ayah dan ibunya ya. Jadi Tuhan ketika kita sudah berbuat baik kepada orang tua kita, menghormati orang tua kita ya, maka Tuhan Allah itu gembira sekali di anak karena melihat anak-anak di dunia ini taat, patuh, hormat pada orang tua ya. Nah, yang paling terakhir adalah karena itu peliharalah terus rasa hormatmu pada ayah dan ibu ya. Nah, ini adalah sebuah komitmen ya, dengan dimana Tuhan Allah itu bergembira ketika kita menghormati orang tua kita, maka kita harus pelihara terus rasa hormat itu sampai kapanpun, sampai orang tua kita itu Tuhan ya. Baik anak-anakku, itu mungkin hal-hal yang dilakukan anak-anak Tuhan ya. Selanjutnya kita harus membuat sebuah komitmen ya. Komitmen itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk orang tua kita ya, seperti gambar pada layar ini, di mana Tuhan itu senang bermain dengan anak-anak ya. Baik, komitmen kita adalah aku akan ucapkan selalu terima kasih kepada ayah dan ibu dan berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk mengembirakan hati mereka. Ini adalah komitmen kita ya anak-anakku ya. Nanti Pak Guru juga akan tanya ke orang tua, apakah anak-anaknya sudah melakukan komitmen di rumah dengan memberikan rasa hormat kepada orang tua ya, dan berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk anak-anaknya ya. Baik. Oke. Itu komitmen kita anak-anak ya. Selanjutnya sampailah kita kepada latihan soal. Latihan soal kita nanti silakan anakku tulis di buku latihan agamanya, tulis dengan rapi ya semua jawabannya, nanti kirimkan ke Pak Guru dalam Google Classroom ya. Oke, sebelum kita tutup acara kita, mari kita berdoa dulu anak-anakku ya. Oke, kita siapkan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berikanlah kami semangat untuk menyayangi ayah dan ibu kami. Berkatilah mereka agar mereka selalu sehat dan gembira. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke anak-anak sekalian,
dengan selesai kita berdoa, maka pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Semoga anak-anakku tetap menjaga kesehatan di rumah ya. Tetap semangat, tetap giat belajar, tetap saling hormat ya, baik kepada orang tua, kakak, adik dan kepada siapapun ya. Ingat, komitmennya harus dilakukan di rumah ya. Akhir kata dari Pak Guru, terima kasih. Salam sehat, salam DGTM. Bye bye.